Pernahkah Anda merasa dunia bergerak terlalu cepat, sementara diri sendiri hanya ingin berhenti sejenak? Semua orang tampak sibuk berbicara, berpendapat, dan memburu perhatian, seolah setiap detik yang diam adalah kesia-siaan. Tapi disinilah letak keindahan yang sering terlupakan. Dalam keheningan, ada ruang untuk menenangkan hati, menata pikiran, dan menimbang langkah dengan bijak. Stokisme mengajarkan kita bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu, melainkan cara kita meresponsnya. Diam bukan ketidakpedulian, melainkan kekuatan. Kadang, kata-kata yang tidak diucapkan lebih bernilai daripada ribuan argumen yang terdengar. Dalam kesunyian, kita menemukan kendali atas diri, memahami emosi, dan belajar bahwa jawaban terbaik tidak selalu lahir dari suara lantang, melainkan dari ketenangan yang tersimpan di dalam hati. Dalam dunia modern yang terus berputar, di mana informasi berlari lebih cepat daripada pikiran manusia sempat mencerna, diam seringkali dipandang sebagai kelemahan. Kita hidup di era di mana setiap detik, ribuan pendapat lahir, tumpang tindih, dan beradu dalam ruang digital yang tak pernah tidur. Media sosial telah menciptakan panggung besar, tempat setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berbicara, menilai, atau mengomentari setiap isu yang lewat di berandanya. Namun di tengah gemuruh suara yang saling bersahutan itu, ada kebijaksanaan yang mulai langka, kebijaksanaan untuk diam. Diam dalam konteks kehidupan digital bukanlah bentuk ketidakpedulian atau ketidaktahuan. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak terjebak dalam arus reaktif yang seringkali hanya memperburuk keadaan. Banyak orang bergegas menanggapi sesuatu sebelum memahami konteks, merasa perlu membela diri sebelum ada yang menyerang, atau ingin didengar sebelum benar-benar mendengarkan. Dalam kebisingan seperti itu, diam menjadi bentuk perlawanan yang halus, sebuah penolakan terhadap budaya tergesa-gesa dan ego yang haus validasi. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua tudingan layak direspons, tidak semua opini pantas untuk diperdebatkan. Kadang bijaknya manusia terletak pada kemampuannya memilih mana yang layak diberi energi dan mana yang lebih baik dilepaskan begitu saja. Diam bukan berarti kalah dalam perdebatan, justru sebaliknya. Ia menandakan kematangan dalam berpikir dan kestabilan dalam mengelola emosi. Seseorang yang mampu diam di tengah provokasi menunjukkan bahwa dirinya tidak mudah digerakkan oleh impuls, tidak mudah dipancing oleh ego, dan tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa benar. Lebih jauh lagi, diam memberi ruang bagi perenungan. Dalam keheningan, kita belajar menimbang. Kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk mencerna, bagi hati untuk menilai, dan bagi diri untuk memahami apa yang sebenarnya penting. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu hadir dan berbicara, diam menjadi bentuk kehadiran yang berbeda. Kehadiran yang tidak bising, tapi justru lebih bermakna. Ada kalanya diam menyelamatkan martabat, menjaga hubungan, bahkan menenangkan jiwa. Karena pada akhirnya, bukan suara yang menentukan kebijaksanaan seseorang, melainkan kapan ia memilih untuk mengeluarkannya atau menahannya. Dalam kebisingan digital yang semakin menggila, diam adalah bentuk kejernihan. Ia adalah pernyataan tak bersuara bahwa kita tidak harus selalu menjadi bagian dari keramaian untuk tetap memiliki suara. Kadang dalam diam yang tenang, justru tersimpan jawaban yang paling bijak, paling kuat, dan paling tulus. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia seringkali merasa perlu untuk selalu memberikan respon. Setiap kali seseorang bercerita tentang kesulitannya, naluri spontan kita adalah menawarkan solusi, memberikan nasihat, atau mencoba menenangkan dengan kata-kata yang terdengar bijak. Namun di balik semua niat baik itu, kita sering lupa satu hal yang paling esensial. Tidak semua yang bersuara sebenarnya membutuhkan jawaban. Kadang mereka hanya butuh didengarkan. Dan dalam momen seperti itulah, diam menjadi bentuk empati yang paling tulus. Diam dalam konteks ini bukan berarti pasif. Ia adalah tindakan sadar untuk memberi ruang bagi orang lain untuk menumpahkan isi hatinya tanpa rasa takut dihakimi, dikoreksi, atau diinterupsi. Ketika seseorang sedang terluka, seringkali yang mereka butuhkan bukan kalimat motivasi, melainkan kehadiran yang hening namun hangat. Diam dalam wujudnya yang lembut menjadi bahasa yang tidak diucapkan, tetapi terasa.
Ia adalah bentuk pelukan tak kasat mata yang mengatakan, "Aku di sini bersamamu dan aku mendengarkan." Empati sejati tidak selalu terletak pada kemampuan berbicara, melainkan pada kesediaan untuk menahan diri. Menahan keinginan untuk memperbaiki, menahan dorongan untuk membenarkan, bahkan menahan kebiasaan untuk menyela dengan cerita pribadi. Diam yang penuh empati mengajarkan kita untuk benar-benar hadir, bukan untuk didengar, tetapi untuk mendengar. Dalam dunia yang terbiasa memusatkan perhatian pada diri sendiri, kemampuan untuk memberi ruang kepada orang lain tanpa mendominasi percakapan adalah bentuk kedewasaan emosional yang tinggi. Seringkali kita berbicara bukan karena ingin menolong, tetapi karena tidak nyaman dengan kesunyian. Kita merasa harus mengisi setiap jeda dengan kata-kata, seolah diam adalah kekosongan yang harus segera diisi. Padahal justru dalam diamlah seseorang bisa merasa benar-benar diterima. Tidak ada tekanan untuk menanggapi, tidak ada tuntutan untuk berubah, hanya ada kehadiran yang penuh pengertian. Dalam relasi manusia modern yang mulai kehilangan kedalaman emosional akibat komunikasi yang serba instan, diam memiliki nilai yang semakin berharga. Ia mengembalikan makna keintiman yang sejati, di mana dua jiwa bisa saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Diam yang lahir dari empati mampu menembus dinding perbedaan, meredakan amarah, dan menenangkan hati yang gelisah. Pada akhirnya, diam bukan berarti tidak peduli, justru sebaliknya. Diam adalah bentuk kepedulian yang halus, yang tidak memaksa, tidak menggurui, dan tidak menghakimi. Ia adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak atas perasaannya sendiri. Dan dalam kesunyian yang penuh empati itu, kita belajar bahwa cinta, kepedulian, dan pengertian tidak selalu harus berbentuk kata-kata. Kadang mereka hadir dalam senyap, namun justru di sanalah suara kemanusiaan paling jujur terdengar. Dalam setiap hubungan, baik itu hubungan cinta, persahabatan, maupun keluarga, konflik adalah hal yang tak terelakkan. Dua manusia dengan latar belakang, cara berpikir, dan kebutuhan yang berbeda pasti akan bertemu di titik di mana perbedaan itu menimbulkan gesekan. Di saat seperti itu, kata-kata sering menjadi senjata pertama yang terhunus. Kita berusaha menjelaskan, membela, bahkan menyerang. Namun seringkali justru di sanalah letak kesalahan paling besar terjadi. Ketika emosi lebih cepat berbicara daripada nalar sempat menimbang. Maka dari itu, kadang diam adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Diam dalam konflik bukan bentuk menyerah. Ia adalah keputusan untuk memberi ruang bagi kejernihan. Saat emosi sedang memuncak, setiap kata yang keluar cenderung membawa bara. Kalimat sederhana bisa terdengar seperti tuduhan, nada lembut bisa disalahartikan sebagai sindiran. Dalam situasi seperti itu, diam bukan berarti tidak peduli, melainkan bentuk kesadaran bahwa waktu dan ketenangan adalah bagian dari komunikasi yang lebih bijak. Banyak hubungan hancur bukan karena perbedaan pandangan, melainkan karena ketidakmampuan menahan diri. Setiap orang ingin didengar, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Setiap pihak ingin menjelaskan, tapi jarang yang bersedia memahami. Diam menjadi jeda yang diperlukan agar luka tidak semakin dalam. Ia memberi ruang bagi hati untuk menenangkan diri, bagi kepala untuk berpikir jernih, dan bagi ego untuk menurunkan suaranya. Dalam keheningan itu, seseorang belajar bahwa cinta bukan soal memenangkan perdebatan, melainkan menjaga agar hubungan tetap utuh meski ada hal yang belum selesai. Di dunia modern yang mengagungkan ekspresi diri, menahan diri untuk tidak langsung merespon bisa dianggap aneh, bahkan dingin. Namun justru disitulah letak kedewasaan sejati, kemampuan untuk menahan lidah demi menjaga perasaan orang lain. Kadang, dengan memilih diam, kita sedang menunjukkan rasa hormat terhadap hubungan itu sendiri. Kita memberi pesan tanpa kata, bahwa perasaan lebih penting daripada pembuktian siapa yang benar. Diam bukan berarti menumpuk masalah. Ia hanya menunda reaksi agar solusi bisa lahir dengan kesadaran penuh, bukan dari letupan emosi. Dalam diam, seseorang bisa melihat persoalan dari sudut yang lebih luas. Ia belajar memahami bukan hanya apa yang dikatakan, tapi juga apa yang sebenarnya dirasakan. Dan ketika akhirnya berbicara, kata-kata itu keluar dengan tujuan untuk memperbaiki, bukan melukai.
Pada akhirnya, diam dalam konflik adalah seni menunda demi kebaikan yang lebih besar. Ia bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk penguasaan diri yang matang. Karena dalam hubungan apapun, yang paling dibutuhkan bukan hanya kemampuan untuk berbicara, tetapi kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berhenti. Sebab kadang, keheningan yang bijak lebih mampu menyembuhkan daripada 1000 penjelasan yang terburu-buru. Kita hidup di zaman ketika keheningan dianggap asing dan privasi nyaris menjadi barang langka. Dunia digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam satu genggaman kecil, seseorang bisa menyiarkan kehidupannya kepada dunia, apa yang dimakan, kemana pergi, siapa yang ditemui, bahkan apa yang dirasakan. Namun di balik semua kemudahan itu, muncul satu kebutuhan baru yang tak pernah surut. Kebutuhan untuk diakui. Manusia modern hidup di bawah bayang-bayang validasi, dan ironisnya, semakin ia ingin terlihat, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Dalam atmosfer sosial yang penuh tuntutan untuk tampak bahagia, diam seringkali dianggap sebagai tanda ketertinggalan. Orang yang tidak sering mengunggah momen hidupnya dicap tidak eksis, yang tidak berkomentar dianggap tidak peduli, dan yang tidak menjelaskan dirinya dianggap sombong. Padahal diam dalam konteks ini bisa jadi adalah bentuk kekuatan paling murni. Ia adalah pernyataan tanpa suara bahwa seseorang tidak perlu pembenaran dari dunia luar untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Diam adalah bentuk perlawanan terhadap budaya pamer yang melelahkan. Ia mengajarkan kita untuk menikmati hidup tanpa harus membuktikan kebahagiaan kepada siapapun. Dalam diam, seseorang menemukan ruang untuk benar-benar hidup, bukan demi pandangan orang lain, tetapi demi kedamaian pribadi. Ada ketenangan yang lahir dari keputusan untuk tidak selalu menjelaskan diri, tidak selalu menanggapi, dan tidak selalu membagikan setiap potongan kehidupan ke dunia maya yang tak pernah puas. Seringkali, di balik unggahan yang penuh senyum, tersembunyi kegelisahan yang tidak terucapkan. Dunia modern menuntut manusia untuk selalu tampak baik-baik saja, sehingga kesunyian menjadi barang mewah. Maka ketika seseorang memilih diam, ia sebenarnya sedang menyelamatkan dirinya dari tekanan itu. Ia menolak untuk menjadikan kebahagiaannya sebagai tontonan, menolak untuk membiarkan nilai dirinya diukur oleh jumlah suka dan komentar. Diam juga melatih kita untuk berdamai dengan ketidaktahuan orang lain. Tidak semua hal harus dijelaskan agar dipahami. Ada saat di mana menjelaskan hanya memperumit, membela diri hanya memperdalam luka, dan berbicara hanya memperpanjang kesalahpahaman. Dalam diam, seseorang belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami niat baik, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal membutuhkan penjelasan. Beberapa hal cukup dibiarkan berjalan dengan tenang, karena waktu sendiri yang akan menjawabnya. Pada akhirnya, diam di dunia yang penuh validasi adalah bentuk kemerdekaan batin. Ia adalah pilihan untuk menjadi otentik di tengah kepalsuan kolektif, untuk tenang di tengah hiruk-pikuk pencitraan. Diam mengajarkan bahwa makna hidup tidak diukur dari seberapa sering kita didengar, tetapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri tanpa perlu sorotan. Di tengah kebisingan dunia yang menuntut untuk selalu tampil, diam menjadi cara paling elegan untuk berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa penonton. Dalam sejarah manusia, perlawanan sering diidentikan dengan suara lantang, dengan pekikan yang mengguncang, dengan aksi yang menuntut perhatian. Namun, tidak semua bentuk perjuangan harus berisik. Ada kalanya, diam justru menjadi tindakan paling kuat, paling menohok, dan paling menggugah. Diam bukan berarti tunduk, bukan tanda takut, dan bukan pula bentuk menyerah. Dalam diam yang terjaga, terkandung kesadaran, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak selalu dipahami oleh dunia yang gemar berteriak. Kita hidup di zaman di mana opini mengalir deras seperti air bah. Semua orang berbicara, berpendapat, menilai, dan menuntut. Setiap isu sosial direspons dengan reaksi spontan, kadang tanpa refleksi. Dalam arus yang deras itu, mereka yang memilih diam sering disalahartikan, dianggap apatis, dianggap tak peduli, atau bahkan dianggap berkhianat pada kebenaran. Padahal diam bisa menjadi bentuk perlawanan yang lebih dalam. Perlawanan terhadap provokasi,
terhadap manipulasi informasi, terhadap sistem yang menginginkan kita bereaksi tanpa berpikir. Diam adalah cara untuk mempertahankan kendali diri di tengah upaya dunia menggiring kita ke dalam emosi massal. Dalam diam, seseorang memproses, menimbang, dan menolak untuk menjadi bagian dari kerumunan yang hanya bergerak karena amarah. Diam adalah bentuk kesadaran bahwa tidak setiap pertempuran harus dihadapi dengan suara. Ada kalanya, dengan tidak ikut bersuara, seseorang sedang memilih jalannya sendiri. Jalan yang lebih tenang, tapi tak kalah tegas. Lihatlah bagaimana dalam sejarah, diam pernah menjadi senjata paling elegan melawan penindasan. Mahatma Gandhi pernah menggunakan keheningan sebagai simbol protes damai. Begitu pula banyak tokoh dan rakyat kecil yang memilih tidak berpartisipasi dalam sistem yang menindas, bukan karena mereka tak mampu melawan, tetapi karena mereka tahu bahwa diam bisa menjadi bentuk penolakan yang paling sulit dikendalikan. Tidak ada yang lebih membuat penguasa gusar selain rakyat yang memilih tidak bermain dalam permainan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari pun, diam memiliki kekuatan yang sama. Ketika seseorang menghadapi fitnah, hinaan, atau tuduhan yang tidak berdasar, membalas dengan kata-kata sering hanya memperkeruh keadaan. Diam dalam hal ini bukan kelemahan, melainkan bentuk keyakinan bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berlebihan. Waktu akan menjadi saksi, dan keheningan yang dijaga akan berbicara dengan caranya sendiri. Namun, diam sebagai bentuk perlawanan tidak mudah. Ia membutuhkan keteguhan hati dan kepercayaan penuh pada diri sendiri. Sebab diam berarti berani menghadapi ketidakpastian, berani disalahpahami, dan berani menanggung kesepian karena memilih jalan yang sunyi. Tetapi disitulah letak keindahan dan kekuatannya. Diam tidak meminta pengakuan karena ia tahu bahwa kejujuran dan ketulusan tidak membutuhkan sorotan. Pada akhirnya diam bukanlah ketiadaan aksi, melainkan bentuk aksi yang berbeda. Ia adalah cara untuk mengatakan tidak tanpa harus berteriak, cara untuk melawan tanpa harus menghancurkan, dan cara untuk tetap berdiri tegak tanpa kehilangan martabat. Di tengah dunia yang semakin bising, diam menjadi perlawanan paling tenang, paling berani, dan paling bermartabat yang bisa diberikan oleh jiwa yang sadar. Kita hidup di era yang memuja kesibukan. Setiap detik, manusia modern dikejar oleh tuntutan untuk berbuat lebih, menghasilkan lebih, dan menunjukkan lebih. Istirahat dianggap sebagai kemalasan, diam sering diartikan sebagai ketiadaan arah. Di tengah budaya hustle yang menjadikan produktivitas sebagai ukuran nilai diri, diam menjadi sesuatu yang langka, bahkan terasa bersalah untuk dilakukan. Namun sesungguhnya, di antara hiruk-pikuk ambisi dan target, diam justru bisa menjadi bentuk kebijaksanaan paling manusiawi yang tersisa. Diam, dalam artian berhenti sejenak, bukan bentuk kemunduran. Ia adalah upaya untuk bernapas di tengah sesak dunia yang terus berlari. Banyak dari kita yang bekerja tanpa jeda, berpacu dengan waktu, seolah hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir. Kita diajarkan bahwa keberhasilan diukur dari seberapa sibuk kita tampak, seberapa banyak proyek yang dijalankan, atau seberapa cepat kita mencapai hasil. Namun di balik semua itu, banyak jiwa yang lelah, kehilangan arah, bahkan kehilangan makna dari apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Diam memberi kesempatan bagi diri untuk kembali mengenal mengapa. Mengapa kita bekerja sekeras itu, mengapa kita mengejar sesuatu, dan mengapa kita sering merasa tidak pernah cukup meski sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam diam, manusia menemukan kembali keterhubungan dengan dirinya sendiri, sesuatu yang kerap hilang dalam rutinitas yang mencekik. Ia adalah ruang bagi refleksi, ruang bagi kesadaran, untuk menilai apakah yang dikejar benar-benar sejalan dengan yang dibutuhkan hati. Budaya modern menanamkan ilusi bahwa nilai manusia ditentukan oleh produktivitas. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin layak seseorang dihargai. Namun, kenyataannya, manusia bukan mesin. Ada batas pada pikiran dan tubuh, dan ketika batas itu dipaksa terus dilampaui, yang tersisa hanyalah kehampaan. Diam menjadi bentuk perlawanan terhadap paradigma itu. Sebuah pengakuan bahwa keberhentian juga adalah bagian dari perjalanan. Diam juga memberi ruang bagi kreativitas. Dalam keheningan, ide-ide besar sering lahir.
Dalam jeda yang tenang, inspirasi menemukan jalan untuk muncul tanpa tekanan. Ketika pikiran berhenti dipaksa, ia mulai bekerja dengan cara yang lebih alami, lebih jernih. Oleh karena itu, diam tidak seharusnya dianggap sebagai kemalasan, melainkan sebagai bagian penting dari keseimbangan hidup. Tempat di mana manusia bisa menyembuhkan diri dari kelelahan mental yang tersembunyi di balik ambisi. Lebih dari sekadar istirahat, diam adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ia adalah cara untuk berkata kepada diri, "Aku cukup, meski hari ini aku tidak melakukan apapun yang terlihat besar." Dalam dunia yang menuntut hasil setiap waktu, berani diam adalah bentuk keberanian untuk menolak tekanan sosial yang mengikat. Pada akhirnya, diam di tengah tuntutan produktivitas adalah seni hidup yang sulit namun mulia. Ia mengajarkan bahwa keberhentian bukan kekalahan, melainkan cara untuk menjaga agar langkah berikutnya tetap bermakna. Sebab tidak ada gunanya berlari cepat jika arah yang dituju tidak lagi jelas. Kadang, dalam diam yang tenang dan jujur, seseorang justru menemukan makna sejati dari menjadi manusia. Bukan sekadar produktif, tetapi benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Dalam riuhnya kehidupan modern, manusia seringkali tidak benar-benar berhenti. Tubuh boleh beristirahat, namun pikiran terus berlari, melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, dari rencana ke rencana berikutnya. Di era serba cepat ini, keheningan menjadi sesuatu yang asing, bahkan menakutkan. Banyak orang lebih memilih kebisingan, musik, notifikasi, atau percakapan kosong, daripada harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal dalam diam justru tersimpan ruang paling tulus untuk penyembuhan. Diam bukan sekadar henti dari suara, melainkan pemulihan dari segala bentuk hiruk-pikuk batin. Kita hidup dalam masyarakat yang terbiasa menutupi luka dengan aktivitas. Ketika sedih, kita menyibukkan diri. Ketika kecewa, kita berpura-pura tegar. Namun luka yang tidak dihadapi akan selalu mencari cara untuk didengar. Disitulah dia memainkan perannya. Ia memaksa kita untuk berhenti, untuk benar-benar mendengar suara hati yang selama ini tertimbun oleh kesibukan. Dalam diam, seseorang berani menatap rasa sakit yang selama ini dihindari. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Menyembuhkan diri membutuhkan keberanian untuk tenang. Karena dalam tenang itulah muncul segala hal yang selama ini disembunyikan. Rasa bersalah, penyesalan, kehilangan, dan ketakutan yang tak sempat diproses. Banyak orang menganggap diam sebagai bentuk kelemahan, padahal diam justru adalah fase pemulihan. Ia seperti luka yang harus dibiarkan bernapas sebelum benar-benar sembuh. Tidak semua yang rusak harus segera diperbaiki, dan tidak semua yang hancur harus segera dibangun kembali. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah waktu dan kesunyian. Diam juga memberi kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Dalam kesunyian, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Dari kesadaran itu, perlahan tumbuh penerimaan, bahwa hidup tidak harus selalu sempurna, bahwa kegagalan tidak menghapus nilai diri, dan bahwa kehilangan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Dia menuntun kita untuk tidak lagi berlari dari rasa sakit, melainkan berjalan berdampingan dengannya sampai akhirnya ia berubah menjadi kebijaksanaan. Di tengah budaya yang menuntut kita untuk terus tampil kuat, diam adalah bentuk keberanian yang tenang. Ia adalah keputusan untuk tidak memaksakan kebahagiaan palsu, melainkan mengizinkan diri untuk rapuh. Karena hanya dengan mengakui kelemahan, seseorang benar-benar bisa tumbuh. Dalam diam, manusia belajar memeluk dirinya sendiri, dengan segala cacat, kegagalan, dan luka yang ia miliki. Lebih dari sekadar jeda, diam adalah bentuk kasih terhadap diri. Ia bukan pelarian dari dunia, melainkan jalan kembali menuju keseimbangan batin. Tidak ada penyembuhan sejati tanpa kesunyian, karena hanya dalam diam manusia bisa mendengar bisikan hatinya sendiri. Suara lembut yang selama ini kalah oleh kebisingan dunia luar. Pada akhirnya, diam adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Di sana, segala beban diletakkan, segala kegaduhan diredakan, dan segala luka perlahan dijahit kembali oleh waktu. Dalam diam yang penuh penerimaan, seseorang menemukan kembali dirinya yang hilang.
Bukan diri yang sempurna, tetapi diri yang utuh. Sebab penyembuhan sejati tidak datang dari suara yang keras, melainkan dari keheningan yang tulus. Tidak ada yang lebih menggugah nurani manusia selain melihat ketidakadilan. Naluri kita adalah bereaksi, bersuara, melawan, menuntut agar yang salah dihukum dan yang benar dibela. Namun dalam banyak situasi, suara tidak selalu menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan kebenaran. Ada waktu di mana berbicara hanya memperkeruh keadaan, menambah luka, bahkan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Maka, di tengah dunia yang kerap memaksa setiap orang untuk bersuara, memilih diam bisa menjadi langkah yang paling sulit, tetapi juga paling bijak. Diam dalam menghadapi ketidakadilan bukanlah bentuk kepasrahan. Ia adalah keputusan sadar untuk menahan diri, untuk tidak terburu-buru dalam bertindak, dan untuk melindungi nilai-nilai yang lebih besar dari sekadar luapan emosi sesaat. Ada saat di mana diam justru menjadi strategi, bukan penyerahan. Ia menjadi ruang untuk berpikir, untuk menilai dengan jernih, dan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil bukan hanya lantang, tetapi juga tepat. Kita hidup di masa di mana informasi menyebar begitu cepat, dan opini publik bisa terbentuk hanya dalam hitungan menit. Dalam suasana yang penuh tekanan moral, diam sering disalahartikan sebagai bentuk pembiaran. Orang yang tidak ikut bersuara dianggap tidak peduli, padahal tidak semua diam berarti acuh. Ada diam yang berasal dari ketakutan, tetapi ada pula diam yang lahir dari kebijaksanaan, dari kesadaran bahwa setiap kata memiliki konsekuensi, dan tidak semua situasi layak dijawab dengan suara. Ada kekuatan yang tenang dalam diam. Ia memberi kesempatan bagi seseorang untuk mengamati lebih dalam, memahami duduk perkara sebelum menjatuhkan penilaian. Di tengah hiruk-pikuk opini yang saling bertabrakan, diam menjadi ruang netral, tempat kebenaran bisa didengarkan tanpa gangguan ego dan emosi. Karena pada kenyataannya, tidak semua yang berbicara sedang mencari keadilan. Sebagian hanya mencari kemenangan, perhatian, atau pembenaran. Dalam diam, seseorang dapat memisahkan antara keduanya. Namun diam juga memiliki sisi spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan kesabaran di tengah ketidakpastian. Dalam diam, seseorang belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cepat, dan bahwa membiarkan waktu bekerja kadang lebih efektif daripada mengobarkan kemarahan yang membabi buta. Sejarah telah membuktikan banyak perubahan besar tidak lahir dari keramaian, tetapi dari keheningan yang konsisten. Dari orang-orang yang bekerja dalam senyap, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Diam juga bisa menjadi bentuk perlindungan. Tidak semua kebenaran dapat disampaikan di setiap waktu, dan tidak semua kejujuran bisa diterima dengan lapang. Dalam dunia yang mudah tersulut, diam menjadi tameng yang melindungi niat baik agar tidak berubah menjadi kesalahan fatal. Ia menjaga agar hati tetap bersih dari kebencian yang sering kali menyelinap di balik semangat memperjuangkan keadilan. Pada akhirnya, diam dalam menyikapi ketidakadilan bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ia adalah proses batin untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil nanti lahir dari kesadaran, bukan kemarahan. Diam adalah bentuk penghormatan terhadap kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran yang dibungkus oleh ego, tetapi kebenaran yang muncul dari kebeningan hati. Sebab hanya dalam diam yang tulus, seseorang benar-benar dapat mendengar suara nurani dan membedakan mana yang adil dan mana yang hanya tampak adil di permukaan. Kehidupan modern adalah panggung besar tempat setiap orang dituntut untuk selalu tahu, selalu berpendapat, dan selalu terlibat. Dalam masyarakat yang serba terbuka, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan intelektual, tanda ketidakpedulian, atau bahkan bentuk pengabaian terhadap isu-isu sosial yang sedang hangat. Kita hidup di zaman di mana diam menjadi sesuatu yang harus dijelaskan, seolah ketenangan dan ketidakhadiran suara adalah dosa sosial. Namun di tengah tekanan ekspektasi itu, diam justru bisa menjadi bentuk kejujuran yang paling murni. Tidak semua hal membutuhkan pendapat, dan tidak semua situasi menuntut jawaban. Di dunia yang semakin kompleks ini, terlalu banyak orang berbicara tanpa memahami, menilai tanpa mengetahui, dan bereaksi tanpa refleksi. Media sosial menjadi ruang di mana opini berserakan, tapi kedalaman berpikir semakin jarang ditemukan. Dalam kondisi seperti ini,
Memilih diam adalah langkah yang berani. Ia bukan bentuk kemalasan berpikir, tetapi justru kesadaran bahwa berbicara tanpa pemahaman hanya menambah kebisingan yang sudah terlalu bising. Diam adalah wujud kejujuran intelektual. Ia lahir dari pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman. Tidak semua topik bisa dikuasai, dan tidak semua persoalan bisa disikapi dengan komentar cepat. Dalam diam, seseorang menghormati kompleksitas dunia, mengakui bahwa kebenaran tidak selalu hitam dan putih. Ia memahami bahwa kadang ketidaktahuan lebih layak diakui daripada dibuat seolah-olah tahu. Tekanan sosial sering membuat manusia takut akan diamnya sendiri. Di lingkungan profesional, seseorang merasa perlu untuk selalu berbicara agar dianggap cerdas. Di ranah publik, orang merasa wajib ikut berkomentar agar tampak peduli. Padahal, seringkali yang paling bijak justru adalah mereka yang mendengarkan dengan tenang, mempelajari dengan sabar, dan menahan diri dari reaksi yang tergesa-gesa. Diam memberikan ruang bagi kebijaksanaan tumbuh. Ia menahan ego agar tidak mencuri panggung yang seharusnya diisi oleh pemahaman. Lebih dari itu, diam juga merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Dalam percakapan sosial yang syarat opini, kadang yang dibutuhkan bukan tambahan suara, tetapi ruang hening agar pandangan berbeda bisa didengar dengan utuh. Dia menciptakan keseimbangan. Ia menenangkan badai percakapan yang seringkali didominasi oleh keinginan untuk benar. Diam bukan berarti lepas tanggung jawab terhadap realitas sosial. Ia adalah pilihan untuk bersikap hati-hati, untuk memastikan bahwa ketika tiba saatnya berbicara, kata-kata yang keluar bukan sekadar reaksi emosional, melainkan hasil dari pemikiran dan empati yang matang. Karena berbicara adalah tindakan yang ringan, tetapi dampaknya bisa sangat berat. Dalam diam, seseorang belajar menimbang bukan hanya apa yang ingin ia katakan, tetapi juga apa yang akan ditimbulkan oleh kata-katanya. Pada akhirnya, diam di tengah ekspektasi sosial adalah bentuk kebebasan batin. Ia adalah keputusan untuk tidak tunduk pada tekanan untuk selalu tampil, untuk selalu terlihat tahu. Diam melindungi manusia dari kesia-siaan berbicara hanya demi dianggap ada. Dalam keheningan itu, seseorang menemukan martabatnya, bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering ia berbicara, tetapi oleh seberapa dalam ia memahami sebelum bersuara. Sebab kadang, justru dalam diam yang tenang, manusia menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan yang paling sejati. Dalam perjalanan hidup, kedewasaan tidak selalu tercermin dari apa yang dikatakan seseorang, melainkan dari kemampuannya untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dunia modern cenderung memuja suara. Mereka yang paling lantang sering dianggap paling benar, mereka yang paling vokal dianggap paling berpengaruh. Namun, kedewasaan sejati tidak diukur oleh volume suara, melainkan oleh kualitas pengendalian diri dan kemampuan menahan diri. Dalam konteks ini, diam adalah bahasa yang paling halus, paling sulit, tetapi juga paling jujur. Diam menunjukkan kesadaran penuh terhadap batas diri dan batas situasi. Seseorang yang mampu diam memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki risiko. Tidak setiap situasi membutuhkan jawaban, dan tidak setiap konflik perlu dipenuhi oleh opini. Dalam diam, manusia belajar menimbang konsekuensi dari setiap ucapan. Ia menyadari bahwa kata-kata bisa menjadi obat, tetapi juga bisa menjadi racun. Diam menjadi tanda bahwa seseorang tidak tergesa-gesa mengekspresikan ego, melainkan menempatkan kepentingan yang lebih besar, seperti hubungan, keharmonisan, atau integritas, di atas kebutuhan untuk selalu terdengar. Dalam dunia yang serba terbuka dan penuh tekanan untuk selalu mengekspresikan diri, memilih diam adalah bentuk keberanian. Diam mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa tidak setiap pertanyaan harus dijawab, tidak setiap provokasi harus dibalas, dan tidak setiap tuduhan harus dibantah. Ia adalah bentuk kendali diri yang menandai kedewasaan emosional, kemampuan untuk menahan impuls demi hasil yang lebih bijaksana. Seseorang yang mampu diam bukan pasif, ia aktif memilih waktu, tempat, dan cara yang tepat untuk berbicara. Ia mengekspresikan kesadaran bahwa keheningan yang terukur sering lebih berbicara daripada 1000 kata yang terburu-buru. Diam juga menjadi bentuk pengamatan dan pembelajaran. Dalam keheningan, manusia memiliki kesempatan untuk mendengar
dengan lebih baik, memahami lebih dalam, dan menilai lebih objektif. Ia belajar membaca bahasa tubuh, menangkap nuansa, dan menyadari kompleksitas situasi. Dia memungkinkan refleksi internal, evaluasi terhadap motif diri sendiri, serta kesadaran akan keterbatasan perspektif orang lain. Dalam dunia yang cepat menuntut respons instan, kemampuan untuk berhenti dan merenung merupakan tanda kedewasaan yang jarang ditemukan. Lebih jauh lagi, diam adalah bentuk penghormatan terhadap orang lain. Ia menciptakan ruang bagi mereka untuk berbicara, untuk didengar, dan untuk dipahami. Seseorang yang selalu berbicara mungkin kehilangan kemampuan untuk mendengarkan, tetapi mereka yang bisa diam menunjukkan empati yang dalam. Diam berarti memberikan perhatian penuh tanpa gangguan, menangguhkan penilaian sementara untuk benar-benar memahami. Dalam hubungan manusia, ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat. Komunikasi tanpa kata, tetapi penuh makna. Pada akhirnya, diam adalah bahasa kedewasaan yang paling elegan. Ia menunjukkan penguasaan diri, kebijaksanaan, dan kemampuan menempatkan nilai di atas ego. Diam menandai seseorang yang memahami bahwa tidak setiap pertanyaan membutuhkan jawaban dan tidak setiap masalah harus segera diatasi dengan kata-kata. Dalam keheningan yang penuh pertimbangan, tersimpan kekuatan yang halus namun nyata. Kekuatan untuk tetap teguh, tetap bijak, dan tetap manusiawi di tengah dunia yang seringkali terlalu bising. Kadang dengan diam yang terukur, seseorang justru berbicara paling lantang tentang siapa dirinya sebenarnya. Di arah baru, kami percaya setiap langkah, sekecil apapun, dimulai dari kesadaran diri. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, belajar berhenti sejenak, mendengarkan hati dan menemukan kebijaksanaan dalam diam adalah arah yang sering terlupakan. Jika Anda ingin menemukan inspirasi, refleksi diri, dan kekuatan batin untuk menghadapi dunia dengan tenang dan bijak, tetaplah bersama kami di arah baru. Karena perjalanan paling berharga adalah perjalanan yang dimulai dari kesadaran, bukan dari keramaian. Temukan ketenangan, pahami diri, dan biarkan setiap detik menjadi awal dari arah hidup yang baru.